Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cahaya Rancamaya. Pernahkah teman-teman mendengar isu ini? Presiden 3 periode? Pasti kalian pernah mendengar ini dalam pemberitaan kita pada akhir-akhir ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan Presiden 3 periode. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal dulu nih dengan salah satu Undang-Undang Dasar 1945 atau kita kenal sebagai konstitusi yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu sejarah dan proses bagaimana terbentuknya UUD 1945. Ya. Sejarah perumusan dan pengesahan UUD 1945. Teman-teman tahu sendiri, untuk proses pembentukan suatu konstitusi itulah tidak mudah. Karena di zaman itu kita mengenal suatu lembaga yang bernama BPUPKI yang sidangnya kedua kali pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945, di mana BPUPKI ini adalah lembaga yang membuat atau merumuskan UUD 45. Tapi sebelum merumuskan UUD 45, BPUPKI juga pernah membuat dasar negara itu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, selepas BPUPKI dirasa selesai untuk merumuskan UUD 45, maka dibubarkan digantikan dengan lembaga PPKI, dan PPKI mengesahkan UUD 45 sebagai konstitusi negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Bagaimana perjalanan panjang UUD 45 sebagai konstitusi negara? Ada beberapa masa yang dihadapi oleh UUD 45. Pertama adalah masa kemerdekaan, di mana pada masa kita merdeka 17 Agustus 1945 kita langsung menggunakan konstitusi UUD 45. Lalu berubah sejak kita mengalami konferensi meja bundar di Den Haag, yang dimana kita berubah negara kita yang tadinya negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Di zaman Republik Indonesia Serikat, konstitusi ini tidak bertahan lama, ya, lalu kita berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang dimana Presiden Soekarno merasa bahwa kita perlu membuat undang-undang baru atau konstitusi yang baru. Tapi di masa itu juga tidak terselesaikan, maka kita kembali lagi ke UUD 45 atau kita kenal dengan zaman Orde Lama. Di Orde Lama pun seiring berjalannya waktu kita juga mulai perubahan di Orde Baru, dan kita masuk ke zaman reformasi. Nah, di zaman reformasi ini kita akan lebih tahu lebih sedikit lagi terkait dengan UUD 45 di zaman reformasi. Teman-teman perlu ketahui bahwa di zaman reformasi ini kita pernah mengalami perubahan amandemen. Ya, berapa kali kita mengalami perubahan? Kita mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Lalu ada tanggal 7-18 Agustus tahun 2000, lalu ada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, dan tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Kenapa ada perubahan amandemen UUD 45 di zaman reformasi? Kenapa tidak dilakukan di zaman dulu, atau di zaman Orde Lama atau zaman Orde Baru? Karena UUD 45 itu mengikuti seiring perkembangan zaman yang ada di negara kita. Ya, tidak mungkin undang-undang yang kita terapkan di zaman sekarang itu sama dengan undang-undang yang di zaman dulu. Makanya adanya perlu perubahan atau amandemen UUD 45. Dan perubahan ini pun tidaklah mudah atau tidak sembarangan. Hanya ada satu lembaga di Indonesia yang bisa merubah atau menetapkan UUD 45, yaitu MPR. Sesuai dengan pasal ayat 3, pasal 3 ayat 1 UUD 1945, di Indonesia hanyalah MPR yang bisa merubah atau menetapkan UUD 1945. Dan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika kita ingin melakukan amandemen lagi atau melakukan perubahan yang kelima. Syarat yang pertama adalah perubahan setidaknya kurang lebih 1/3 dari jumlah anggota majelis MPR. Ya, setiap usulan perubahan atau undang-undang itu diajukan secara tertulis dan dijelaskan secara rinci alasan kenapa perlu adanya perubahan amandemen. Lalu untuk pengesahannya setidaknya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya, putusan untuk mengubah pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurangnya 50% plus 1. Yang terakhir, tidak merubah bentuk negara kita atau negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ada beberapa poin penting jika ingin melakukan perubahan amandemen. Pertama, tidak merubah pembukaan UUD 45.
mempertahankan negara NKRI, mempertegas sistem presidensil, lalu memasukkan penjelasan bersifat normatif atau pasal-pasal yang tidak jelas. Lalu bagaimana jika ada usulan presiden 3 periode? Jika kita mengikuti secara panjang bahwa kita pernah melakukan amandemen UUD 45, maka perubahan UUD bisa aja dilakukan, tapi dengan beberapa syarat yang tadi dijelaskan. Dan satu lagi adalah yang pertama, keinginan dari masyarakat Indonesia apakah perlu terkait dengan perubahan UUD amandemen 45. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi dengan materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share terkait dengan video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.